Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Mahasiswa Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Vivi Maria Magister Komputer. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan proyek yang kami buat dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Toko Cas Audio. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Apriliantina, dengan NIM 63210366. Yang kedua ada Atia Rahma dengan NIM 63210369. Selanjutnya ada Jesse Alessandro Parera dengan NIM 63210158. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait materi yang saya paparkan. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Dalam organisasi globalisasi saat ini, penggunaan komputer merupakan salah satu alat teknologi informasi yang sangat dibutuhkan keberadaannya hampir setiap aspek kehidupan. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan informasi dan keakuratan informasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Dengan dukungan aplikasi atau perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras yang baik, maka akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan menjadi lebih baik. CAS Audio Mobil merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produk dan jasa sound system mobil yang memiliki fokus utama pada penyedia sistem audio khusus untuk mobil. Dalam proses bisnis CAS Audio, melakukan pengolahan data dan transaksi yang sudah menggunakan sistem komputerisasi, yaitu dengan menggunakan Big Accounting. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas yaitu seputar kegiatan pada toko cas audio yang berlokasi di Mall MGK, Kemayoran lantai 5, Blok G2, nomor 1. Ruang lingkup yang dibahas mengenai proses akuntansi yang terjadi pada toko cas audio atau penerapan sistem informasi akuntansi pada toko cas audio. Berikut merupakan struktur organisasi dari Imaging Group. Yang pertama ada owner dari Imaging Group yaitu Bapak Rohim. Owner bertugas mengembangkan strategi bisnis, mengelola keuangan, mengambil keputusan penting, merekrut dan mengelola tim, memantau kinerja, menjaga hubungan dengan pelanggan, serta memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Yang kedua ada sekretaris dan manajer operasional dari Imaging Group yaitu Ibu Titik Endarwati. Di sini sekretaris bertugas menjadwalkan pertemuan, menjawab telepon, mengatur jadwal, menyiapkan dokumen dan menyediakan dukungan administratif kepada manajer atau eksekutif. Mereka juga dapat bertanggung jawab atas pengelolaan surat masuk dan keluar, pengelolaan inventaris kantor, serta koordinasi perjalanan. Manajer operasional bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan sehari-hari dalam bisnis. Tugasnya meliputi perencanaan operasional serta mengoptimalkan operasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajer operasional juga seringkali bertanggung jawab atas pengawasan langsung terhadap tim kerja di lapangan. Yang keempat, ada manajer keuangan dari Imaging Group yaitu Ibu Eti Susilawati. Manajer keuangan bertugas merencanakan keuangan jangka panjang, pengelolaan arus kas, pembuatan anggaran, dan pemantauan kinerja keuangan perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab atas pemilihan sumber pendanaan yang tepat, manajemen risiko keuangan, investasi, dan pengelolaan aset perusahaan. Yang terakhir ada manajer pemasaran dari Imaging Group adalah Dio Rizky Pratama. Tugas seorang manajer pemasaran melibatkan pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen atau pasar tertentu. Ini meliputi identifikasi target pasar, analisis pesaing, penentuan harga perencanaan kampanye iklan, dan promosi, serta pengelolaan citra merek.
Berikut ini merupakan proses bisnis berjalan dari Amazing Group. Yang pertama, konsumen mengunjungi toko online kami yang berupa blog ataupun website. Setelah itu, konsumen dapat mencari barang yang akan dibeli atau barang yang dibutuhkan. Yang kedua, konsumen menemukan barang yang diinginkan dan melakukan transaksi pembayaran. Ketiga, pihak toko akan melakukan verifikasi dari info transaksi yang dikirim konsumen. Proses verifikasi ini berguna untuk mengetahui kebenaran transaksi yang telah dilakukan oleh konsumen tersebut. Yang keempat, proses pengiriman barang kepada konsumen. Jika barang telah diterima oleh konsumen, maka proses bisnis penjualan online ini telah selesai. Berikut akan dibuat analisis sederhana untuk menggambarkan aktiviti dari suatu use case diagram sistem informasi penjualan online dari Amazing Group. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pembeli dapat login ke dalam sistem untuk melakukan transaksi pembelian. Lalu, pembeli dapat pilih produk dan masukkan ke dalam keranjang belanjaan. Kemudian, pembeli dapat check out untuk selesai transaksi pembelian. Kemudian, pembeli akan mendapat bukti transaksi pembelian dan pembeli dapat mengonfirmasi pembayarannya melalui form yang sudah disediakan di dalam sistem. Kemudian pada bagian penjualan dapat melakukan cek pemesanan penjualan yang masuk. Lalu di bagian keuangan, pertama dapat melakukan validasi transfer pembayaran yang masuk, kemudian dapat mencetak invoice untuk pembelian yang sudah lunas. Pada aktiviti diagram login pelanggan, pelanggan mengakses sistem, lalu sistem menampilkan halaman utama dan pelanggan memilih menu login. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman login, lalu pelanggan memilih menu registrasi akun, lalu pelanggan akan mengisi formulir registrasi. Aktiviti diagram pelanggan input shopping chart. User atau konsumen mengakses sistem dan sistem akan menampilkan halaman utama berupa katalog produk yang dijual. Lalu, user memilih produk yang ingin dibeli dan sistem menampilkan halaman detail produk. Kemudian, user diberikan opsi untuk membeli langsung atau masukkan keranjang, di mana ketika user membeli langsung, user akan mengisi formulir pemesanan produk. Sedangkan jika user memasukkan ke keranjang data produk, akan dimasukkan ke halaman keranjang. Pada aktiviti diagram kelola data pesanan masuk, admin memilih menu data pesanan dan sistem akan menampilkan data pesanan konsumen. Lalu, admin dapat mengelola data pesanan dengan melihat detail pesanan. Pada aktiviti diagram cetak laporan, admin memilih menu data laporan dan sistem akan menampilkan data laporan pesanan konsumen. Selanjutnya, admin dapat mencetak data laporan pesanan. Pada slide ini, terdapat dokumen masukan dan dokumen pengeluaran pada toko cas audio. Permasalahan pokok yang pertama, human error atau kinerja. Human error atau disebut dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia secara tidak sengaja di luar kesadarannya. Human error ini terjadi pada proses penginputan sistem. Yang kedua, internet networking atau koneksi internet. Jaringan yang tidak stabil mengakibatkan keterlambatan dalam proses penginputan data pada sistem. Pemecahan masalah. Yang pertama adalah human error atau kinerja. Dalam mengatasi kesalahan ini, staf harus meningkatkan kembali ketelitian dan kedisiplinan dalam proses penginputan atau pengumpulan data yang berjalan pada toko CAS Audio. Yang kedua, internet network atau koneksi internet. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam pekerjaan yang sedang dilakukan sebaiknya, jaringan internet yang dimiliki perlu diperbaiki atau ditingkatkan kualitas koneksi internet yang lebih baik supaya tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan hanya karena jaringan internet yang tidak stabil. Berdasarkan penelitian pada proses bisnis penjualan terhadap toko cas audio yang menggunakan aplikasi B-Accounting, maka dapat disimpulkan, yang pertama, proses transaksi yang digunakan oleh toko cas audio lebih terstruktur karena telah terkomputerisasi, yang artinya data-data dan informasi yang dihasilkan lebih baik.
Yang kedua, diterapkannya B-accounting, toko cas audio menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan, seperti laporan pembelian barang, penjualan barang, serta laporan secara real-time sehingga tidak menghabiskan waktu dan biaya untuk pembelian ATK. Yang terakhir, kinerja perusahaan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memperindah tampilan website pengunjung agar menambah ketertarikan calon konsumen. Yang kedua, selalu menampilkan testimoni konsumen untuk meyakinkan calon konsumen pemesanan di website cas audio. Dan yang terakhir, menambahkan fitur Secure Socket Layer sebagai fitur keamanan untuk melindungi transaksi dan data pada website. Lalu, pada slide selanjutnya, saya akan menampilkan daftar pustaka. Sebelum menutup presentasi kali ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Wahyudi selaku Rektor Kampus Universitas Bina Sarana Informatika, kepada Ibu Diah Puspitasari selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, kepada Bapak Adi Supriyatna selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, dan yang terakhir, terima kasih kepada Ibu Vivi Maria selaku dosen pengampu. Penelitian kami tidak tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya, saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.